Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Akbar, NIM 20 30 10 11 69, Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fikri Oslami. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Produk Hukum Peradilan Agama. Produk pengadilan agama sendiri bermacam-macam, meskipun secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni putusan dan penetapan, sebagai yang disebutkan oleh undang-undang. Putusan disebut dengan jurisdiction contentiosa karena adanya pihak tergugat dan penggugat, sebagaimana ada dalam pengadilan yang sesungguhnya. Penetapan disebut dengan jurisdiction voluntaria karena yang ada di dalam penetapan hanyalah permohonan, dan untuk selanjutnya disebut dengan pemohon 1 dan pemohon 2. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusinya. Dalam literatur yang lain, putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Setiap putusan pengadilan agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim, ketua, dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan agama serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera. Adapun bentuk dan isi putusan yang dikeluarkan pengadilan agama harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Kepala putusan membuat kepala putusan yang meliputi putusan, kemudian diikuti di bawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kelima. Sesuai dengan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama pengadilan. Dalam jenis perkara pengadilan agama, mana yang memeriksa perkara, misalnya pengadilan agama Sukarela, Surakarta yang memeriksa perkara gugatan cerai pada pengadilan tingkat pertama. Yang ketiga, identitas para pihak. Identitas para pihak minimal harus mencantumkan nama, alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat dan tergugat. Yang keempat, duduk perkara memuat tentang uraian lengkap isi gugatan, pernyataan sidang dihadiri para pihak, pernyataan upaya perdamaian, uraian jawaban tergugat, uraian replik, uraian duplik, uraian kesimpulan para pihak, pembuktian para pihak. Dan yang kelima, pertimbangan hukum putusan. Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkan. Yang keenam, amar putusan. Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dan yang ketujuh, penutup, membuat kapan putusan yang dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam membacakan putusan. Kemudian putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Kemudian ada kekuatan putusan. Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan eksekusi. Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian penetapan. Penetapan disebut al-isbat dalam bahasa Arab atau bahasa Belanda
batch hiking, yaitu produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan jurisdictio voluntaria. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon dan memohon untuk ditetapkan tentang suatu sedangkan ia tidak perkara dalam lawan. Dalam literatur lain, penetapan adalah salah satu produk pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Bentuk dan isi penetapan. Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk dan isi putusan, namun terdapat sedikit perbedaan, yaitu 1. Identitas pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya untuk identitas termohon. Kedua, tidak akan ditemui kata-kata berlawanan dengan seperti pada putusan. Yang ketiga, tidak ada ditemui kata-kata tentang duduknya perkara seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon. Yang keempat, amar penetapan bersifat deklarator atau konstitutor. Yang kelima, kalau ada putusan didahului kata-kata memutuskan, maka pada penetapan dengan kata menetapkan. Yang keenam, biaya perkara selalu ditanggung oleh pemohon, sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat. Tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu kepada penggugat atau pemohon. Yang ketujuh, dalam penetapan tidak mungkin ada recompensi atau interpenti atau bridge warning. Dan yang terakhir, kekuatan penetapan. Putusan mempunyai 3 kekuatan dalam berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar. Pihak ketiga, tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Demikianlah, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.